sumberku aku. Oh yeah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Aku harap semuanya sehat ya. Pada sore hari ini sebelum kita bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu, mari kita semua berkumpul dalam doa, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan pada kami, penyertaanmu ya Tuhan, sehingga kami pada sore hari ini bisa berkumpul bersama meskipun kita semua masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap hidup kami, tidak terkecuali dalam ibadah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau mau menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Kau mau menyerahkan kakak-kakak kami yang akan melayani kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan dapat tersampaikan melalui kakak-kakak kami ini ya Tuhan, yang melayani kami pada sore hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Kami mau serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik, kembali lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu. Pada sore hari ini kita mau pujikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau pujikan Yesus Cinta Semua Anak. Kita mau menari buat Tuhan. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak
cinta semua anak di dunia. Ketika saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan selidiki aku. Kita mau sikap doa yang baik, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita mau berdoa, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tirukan doa kami dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah melindungi kami dari pagi hari hingga sore hari ini. Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kalau tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa.
Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami mungkin yang sedang sakit, Kau mau sembuhkan, yang sedang berpergian Kau mau jaga dan lindungi Bapa. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang bercerita Tuhan. Kau mau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk memuji dan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat kami yang mendengarkan Tuhan. Kami mau firman-Mu tertancap di hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Bapa hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah bersama-sama meskipun masih secara online. Adik-adik, pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesusku, jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita pada kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya adik-adik, di ayat yang keempat Tuhan Yesus menegaskan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Di ayat yang keenam, sebagai penekanan ayat ini adalah, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya kalau tidak melalui aku. Sore hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah melakukan begitu banyak hal di dalam kehidupannya. Melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi satu hal yang menjadi puncak, yang menjadi goalnya, yang menjadi tujuannya, yaitu membawa karya keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Diawali dengan kematiannya di kayu salib, kebangkitannya pada hari yang ketiga, kemudian kenaikannya ke surga. Dan tidak sampai di situ saja, Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus untuk memimpin, menolong, menyertai kita. Tuhan Yesus menegaskan bahwa di ayat yang pertama tadi ya, adik-adik, di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Betapa indahnya ini adik-adik ya, bahwa hidup yang kekal, hidup yang kita mimpi-mimpikan bersama Bapa di surga, itu semua kita dapatkan melalui Yesus. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Dia sudah menebus kita. Kita menjadi umat tebusannya, kita menjadi miliknya. Kita tidak lagi di bawah kuasa kegelapan, kita tidak lagi di bawah kuasa maut, tidak lagi di bawah hukuman dosa yang artinya mati, tetapi kita boleh mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Hanya kepada Yesus, hanya melalui Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Adik-adik, satu hal yang kita mau sama-sama menyadari ya adik-adik ya,
bahwa hidup ini akan indah, hidup ini akan terasa berharga, hidup ini akan selalu penuh dengan sukacita, damai, sejahtera kalau kita hidup bersekutu dengan Yesus. Ya, bersekutu itu bagaimana, C? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik, kita awali ketika kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa sepanjang malam kita tidur, kita disertai oleh Tuhan, bangun dengan tubuh yang sehat, yang segar, menghirup udara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk melalui hari ini, kita mau sama-sama menyerahkan kepada Tuhan. Kita mau awali setelah berdoa, bangun pagi berdoa, membaca firman. Firman Tuhan itu menjadi penuntun, penolong, pengingat bagi kita. Sehingga kita tahu apa-apa yang harus kita lakukan sepanjang hari. Kemudian kita baru melakukan aktivitas kita ya, yang sekolah online, yang sekolah, yang membantu orang tua, dan lain sebagainya. Hingga sampai tiba saat kita malam hari beristirahat. Sebelum beristirahat kita mau kembali lagi berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap penyertaannya, memohon hikmatnya, memohon pertolongan, perlindungannya, agar kita boleh tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Demikian setiap hari itu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Di dalam persekutuan bersama Tuhan, kita akan yakin, kita akan selalu penuh sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, bahwa melalui perkataan Yesus, kebenaran Allah itu dinyatakan dengan kita membaca firman. Kita meyakininya, kita melakukan firman itu setiap hari. Ya adik-adik, saat kita sedih kita ingat, oh Tuhan selalu membawa sukacita. Tidak perlu kita bersedih, tidak perlu kita tuh sedih yang berlarut-larut, karena kita tahu Tuhan memegang seluruh kehidupan kita. Surga kita dapatkan. Tujuan akhir kita apa adik-adik ketika kita meninggal? Bersama dengan Yesus di surga. Itu kita dapatkan melalui Yesus dengan karya keselamatannya. Satu-satunya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa di dalam Dia manusia, kita adik-adik memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal yang kita nantikan adalah hidup bersama dengan Yesus di surga. Maka adik-adik, kita itu harus tetap setia, tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, jangan berkecil hati. Terus adik-adik karena ibadah sekolah minggunya online, vlog, hanya lewat vlog, adik-adik terus ogah-ogahan. Adik-adik terus tidak semangat. Jangan ya adik-adik ya, Bapa di surga melihat kita dari atas. Kalau kita mau setia, kita mau pegang terus, kita mau tetap sukacita, kita mau tetap sungguh-sungguh, bahkan kalau bisa lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ibadah kita. Doa sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh, melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Bapa di surga melihat, oh betapa indahnya. Ya adik-adik ya, betapa indahnya. Karena kita tahu seperti ayat tadi mengatakan, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, Kisah Para Rasul yang ke-4 ayat yang ke-12 ya adik-adik, kita mari baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita sudah berada di jalan yang benar, kita sudah berada di dalam kebenaran dan hidup yang benar bersama Yesus. Jangan sia-siakan, tetap semangat, beribadah dengan sungguh-sungguh, meskipun hanya secara online, tetapi Tuhan melihat kita satu persatu. Tuhan tahu kita satu persatu. Tuhan hadir bersama kita saat ibadah ini. Adik-adik, jangan putus asa dan jangan merasa sedih. Aduh, hanya online kak, tidak seperti biasa di gereja. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Karena apa? Dimanapun kita berada, Yesus ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita, menuntun, menolong, memelihara hidup kita hari demi hari, langkah demi langkah, nafas demi nafas yang kita ambil. Semuanya itu atas perkenan dan seizin Tuhan. Adik-adik ya, hafalan kita minggu ini adalah
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau memilih kami, menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau tetap setia di dalam segala hal. Meskipun ibadah secara online, kami mau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ibadah kami, doa kami, pujian kami. Kami mau mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, tolong kami, lindungi kami sekeluarga. Agar supaya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, lebih sungguh-sungguh dan semakin setia di dalam beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menolong kami satu persatu menjamah apa yang menjadi keperluan, kesusahan, permasalahan kami semuanya Tuhan. Kau sendiri yang turut campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Haleluya. Amin. Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kalau kesempatan sore ini kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membangun iman dan kesetiaan kita agar boleh semakin hari boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Memberkati kami semua. Terlebih juga Tuhan berkati anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, untuk kami boleh semakin giat dan setia di dalam mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan, biar kami boleh tetap setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami semua. Dan kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Dan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Amin. Makasih Tuhan. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 15 ayat 5. Pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik-baik. Pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 15 Yohanes pasal 15 ayat 5, yaitu Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Terima kasih Tuhan Yesus tadi.